Gimana? Ya, baik. Silakan Jim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya, sobat Bloomberg semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik karena ini berkaitan dengan beasiswa AAS. Salah satu beasiswa yang luar biasa menurut saya karena ini menurut berbagai data bisa dibilang ribuan ya, Ika ya, dalam setiap tahun melamar. Ya, betul. Ya. Baik, untuk pembicara yang kita undang tentu saja adalah salah satu penerima beasiswa tersebut, beasiswa AS. Ini khususnya Ika Suciawati. Sekarang beliau awardee AS 2020-2021. Kalau tidak salah itu Ika kemarin ngambil Universitas Monash ya, kalau tidak salah ya? Iya, awalnya Monash, Kak. Tapi kalau di AS itu kita masih bisa mengganti universitas atau jurusannya, yang penting masih satu gelar. Jadi sekarang saya alih ke UNSW, University of New South Wales di Sydney, jurusannya Applied Linguistics. Jurusannya apa? Applied Linguistics, linguistik terapan. Siap. Oh ya, sepertinya ini juga menjadi hal menarik ya, karena salah satu beasiswa yang bisa merubah di awal mungkin bisa jadi ya, adalah AS yang bisa jadi. Karena LPDP biasanya dari awal sudah menentukan target ya kalau dasar jurusan-jurusan seperti itu gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu mari kita buka saja. Sebelumnya perkenalkan dulu terlebih dahulu, saya Nazim Rahmat dan rekan saya Septian Firmansyah akan menemani rekan-rekan semuanya dalam melewati BITALK yang ke-39. Oke. Untuk memperkenalkan diri tentu saja kita sudah perkenalan secara singkat tadi sudah kita kenalkan. Kira-kira yang membuat Ika tertarik apply AS dulu mungkin. Kira-kira apa Ika? Wah, jadi flashback nih. Jadi flashback. Sebenarnya alasannya cukup klasik sih. Bagi orang tua di Bima untuk belajar di luar negeri itu kan masih sesuatu yang tabu ya, apalagi yang orang tuanya mungkin cukup patriarki. Jadi saya pikir dibandingkan untuk pergi ke Eropa yang sangat jauh, saya pikir yang lebih possible dengan kualitas pendidikan yang bagus di Australia. Jadi saya nyari jalan tengahnya. Nah, setelah saya research, ternyata banyak banget universitas top dunia yang ada di Australia tersebut. Nah, salah satunya jurusan dan kampus yang saya ambil, yaitu UNSW yang masuk top 50 Global University. Jadi masuk ke 50 universitas terbaik di dunia. Jadi dulu kan saya mikirnya, oh pasti yang terbaik itu di Eropa karena kan jauh gitu. Ternyata enggak juga di Australia. Nah, akhirnya saya mikir, oh ya udah di Australia aja. Dan ternyata untuk berangkat ke sana, selain menggunakan LPDP, ada beasiswanya sendiri, yaitu Siap. Nah, kalau tidak salah Ika juga alumni dari Universitas Ahmad Dahlan ya, kalau tidak salah. Iya, betul Kak. Kemarin kalau tidak salah jurusannya pendidikan bahasa Inggris ya, kalau tidak salah. Iya, pendidikan bahasa Inggris S1 FKIP. Nah, berarti pada saat mengapply beasiswa AS ini, apakah ada persyaratan dari kampus menuju kita itu harus S1-nya harus linear atau seperti apa gitu? Sebenarnya tidak wajib linear, Kak, karena dari pemberi beasiswa juga itu tidak wajib linear. Yang penting kita bisa memberikan justifikasi kenapa sih akhirnya kita butuh untuk belajar jurusan ini dan kontribusinya nanti akan seperti apa gitu. Tapi memiliki jurusan yang linear dengan jurusan yang akan diambil itu sebenarnya akan sangat membantu sih, karena kan kita nggak perlu berpikir panjang nih, atau kita nggak perlu research sebegitu dalamnya terkait dengan program studi tersebut. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin S1-nya pendidikan bahasa Inggris, terus tiba-tiba S2 pengen ngambil hubungan internasional misalnya. Nah, itu kan berarti harus research dalam banget, karena di pendidikan bahasa Inggris kan kita nggak terlalu belajar tentang isu-isu atau politik dunia gitu loh, walaupun kita butuh bahasa Inggris sebagai modal. Nah, menurut saya sih, kalau dari AS in general, itu nggak ada persyaratan harus linear. Tetapi, diusahakan linear karena akan sangat-sangat membantu ketika proses aplikasi, terutama ketika wawancara nanti, karena kita harus benar-benar paham dengan jurusan yang kita ambil. Baik. Ini informasi terlebih dahulu kepada sobat BITALK semua bahwa pendaftaran aplikasi untuk AS ini kalau tidak salah ditutup tanggal 30 April kalau tidak salah. Nah, diperpanjang Kak, diperpanjang sampai 30 Mei. Baru aja informasinya semalam kalau nggak salah. Informasi menarik nih berarti Jim.
Iya, teman-teman langsung yang pengen aja. tahu nih. Kalau tidak salah kemarin sampai tanggal 15 itu hanya untuk NTT kalau tidak salah akibat adanya bencana banjir. Oh, gitu bencana. ya. Jadi ya, ngaruh ke perpanjangan gitu, Jim ya? Iya, betul. Semuanya. Ya, AS menurut saya sangat considerate sih Kak. Jadi mereka tuh sangat update terhadap isu-isu apa yang sedang terjadi sekarang. Misalnya di Indonesia sedang ada bencana alam, maka mereka juga akan membantu untuk menyesuaikan gitu. Karena emang tujuan utama dari beasiswa ini kan sebenarnya untuk memberikan akses pendidikan kepada kita gitu yang ada di negara-negara berkembang yang memiliki hubungan diplomatis yang bagus dengan Australia. Jadi mereka pasti akan menyesuaikan juga sih Kak. Oke. Untuk jangka waktu pendaftarannya, dari pengalaman Ika sendiri tahun sebelumnya, itu jangka waktunya berapa lama ya? Sejak ditutupnya pendaftaran administrasi sampai akan dipanggilnya kita untuk tahap wawancara, misalnya diterima gitu. Oh, itu sekitar 2-3 bulan sih Kak, tergantung berapa lama di-extend saat proses pendaftarannya, saat proses pendaftaran awal. Nah, biasanya itu sih salah satu kunci ketika ingin mendaftar beasiswa Australia Awards adalah sabar gitu kan. Kita harus menunggu lama untuk dipanggil lagi. Dan menurut saya ketika menunggu ini kita juga nggak bisa berdiam diri. Jadi kalau bisa kita baca-baca juga tetap terkait dengan program studi yang kita ambil atau mencari informasi sebanyak mungkin. Nah, salah satunya dengan mengikuti detail hari ini. Oh iya, Kak mau nanya juga Kak. Terus juga kalau mengenai kampus, biasanya kan beberapa beasiswa kan ada yang kita cari beasiswa dulu, urusan kampus nanti belakangan, atau ada juga yang nyari kampus dulu baru beasiswa. Nah kalau untuk AS sendiri tuh gimana Kak? Kalau boleh tahu? Ya, kalau AS itu tidak wajib harus ada LOA dulu. Jadi biasanya kan mungkin ada beberapa beasiswa yang harus ada LOA dulu atau letter of acceptance. Jadi kita harus diterima dulu di kampus mana nih yang menjadi tujuan kita. Nah, kalau di AS sendiri itu tidak wajib, Kak. Dan kalaupun sudah memiliki LOA ketika mendaftar, itu juga tidak menjamin kita akan diterima. Karena pada tahun saya, sebenarnya teman saya yang sudah memiliki LOA untuk belajar ke Monash itu ada, tapi dia akhirnya belum rezeki gitu, belum pas sampai di proses terakhir. Nah, itu sih keunikan dari AS. Makanya sebenarnya salah satu fasilitas yang diberikan adalah online consultation dengan representasi dari universitas yang kita tuju dan juga berbagai universitas di Australia. Nah, kalau di IKA kemarin kasusnya adalah kita selama PDT, jadi setelah lolos ini kan kita ada proses namanya pre-departure training atau persiapan keberangkatan. Jadi kita dibekali pengetahuan terkait dengan gimana menyusun esai, belajar IELTS juga bagi yang membutuhkan. Nah, di tengah-tengah PDT ini ada online consultation Kak dengan beberapa representasi dari kampus di Australia. Nah, kita tuh bebas untuk nanya apa saja. Minimal kita harus konsultasi ke 5 institusi secara langsung. Jadi kita kalau langsung ditanyakan. Nah, finalisasi jurusan dan finalisasi kampus itu dilakukan setelah online consultation. Jadi pihak AS itu nggak mau kita gambling mengambil jurusan tanpa mengetahui informasi sedikit pun gitu. Bahkan ada academic advisor-nya yang berbeda lagi dengan online consultation Kak. Jadi academic advisor ini tuh beda lagi. Jadi dia yang expert tahu terkait dengan semua universitas di Australia, tahu kelebihan dan kekurangan dari berbagai jurusannya gitu. Nah, keputusan terakhirnya seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kita konsultasi itu baru ditetapkan kita mau belajar di mana dan di jurusan apa. Nah, itulah menurut saya salah satu kehebatan Australia Awards juga karena sangat memperhatikan kesiapan dari awardee-awardee-nya untuk belajar di Australia nanti. Baik, sepertinya kita akan memasuki pertanyaan khusus tahap interview. Waduh. Sesuai judul Jim ya, biar nggak kita keluar dari topik utama kita. Oke. Silakan. Kira-kira tipsnya gimana nih Kak buat interview karena interview itu menurut sebagian dan mungkin banyak orang juga kali ya itu merupakan momok. Jadi mereka harus siapinnya bagaimana sih terutama untuk beasiswa AS sendiri itu kira-kira gimana Kak? Ya, jadi mungkin disclaimer dulu bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi di setiap tahun Australia Awards itu yang lolos ke tahap interview itu 2 kali lipat dari jumlah akhir yang akan diambil. Misalnya tahun IKA kan yang diambil awardnya cuma 50, berarti yang lolos ke tahap interview itu cuma 100 dari 6.000-an pendaftar. Begitupun mungkin tahun ini siapa tahu yang diambil 200, berarti yang lolos ke interview itu 400. Jadi 2 kali lipatnya, sehingga sortirnya itu lebih gampang Kak. Gitu. Nah, untuk tipsnya sendiri sih agak klasik seperti tips-tips awardee yang lain. Mungkin yang pertama kita harus research tulis di esai kita,
karena akan kelihatan ketika misalnya ternyata essay yang bikin orang lain, karena kita nggak terlalu paham, nanti akan ditanya. Nah, bagusnya lagi seperti yang saya jelaskan tadi, AAS ini tuh benar-benar fokus apa yang kita tulis. Jadi nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan drama tentang kesulitan apa yang kamu, maksudnya pertanyaan yang terlalu emosional itu tidak ada di AS, jarang sekali. Jadi benar-benar merit based, mempertanyakan kualitas kita tergantung apa yang kita tulis, makanya harus research banyak. Kedua itu harus latihan pertama. Nah, latihan ini menurut saya harus dibimbing kalau bisa oleh awardee dan kalau bisa lagi awardee AAS gitu. Karena kan di setiap ada keunikan tersendiri dari berbagai penyelenggara beasiswa. Misalnya AAS akan berbeda tahap interview. Makanya ketika latihan harus didampingi oleh awardee menurut saya, sehingga inputnya atau feedbacknya itu lebih konstruktif dan lebih kontekstualis lah dengan dengan pemberi beasiswa yang kita inginkan gitu. Jadi yang pertama adalah research banyak-banyak, yang kedua latihan. Karena kan oh iya, satu lagi untuk interview AS ini tuh full dalam bahasa Inggris, Kak. Jadi tidak ada satu kata pun dalam bahasa Indonesia, itu tidak ada. Jadi kita harus sering-sering latihan. Dan akan ada dua interviewer, yang pertama itu profesor dari Australia, satunya lagi profesor dari Indonesia. Nah, kemarin saya dapat profesor dari ITB. Nah, itu. Jadi dua-duanya walaupun ada profesor dari Indonesia itu tetap menggunakan bahasa Inggris. Jadi latihan menurut saya sangat penting. Kalau bisa jangan cuma latihan dengan satu orang, jadi dengan beberapa awardee, jadi kita bisa membandingkan nih inputs-nya. Seperti itu sih, Kak, kalau tipsnya. Oh iya, satu lagi nih hampir ketinggalan. Siapkan juga list jawaban. Jadi ketika latihan tuh kan kadang-kadang kita lupa. Jadi akan lebih bagus ketika kita menyiapkan draft dulu. Kalau saya dulu banyak sekali sebenarnya informasi di blog-blog awardee terkait dengan pertanyaan apa saja yang mungkin akan ditanyakan ketika interview Australia Awards. Dulu saya ketika mempersiapkan tersebut itu ada sekitar mungkin ada kali ya sekitar 20-an pertanyaan dan saya menyiapkan draft jawabannya akan seperti apa gitu. Itu juga akan sangat membantu agar jawaban kita tuh lebih tertata. Apalagi bahasa Inggris kan kalau kita benar-benar nggak bisa kan kelihatan banget nih, aduh kok muter-muter ngomongnya. Makanya butuh latihan dan siapkan draftnya. Gitu, berarti tapi sejauh yang Ika lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita cari-cari dari internet, begitu, kira-kira itu cukup banyak membantu atau gimana sih? Atau ada juga yang kira-kira belum tertuang di internet sampai akhirnya kita harus menyiapkan dari awal gitu, atau spontanitas atau gimana sih? Ada nggak sih? Menurut saya 80-90% itu sudah sesuai karena pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari kenapa kamu memilih jurusan dan kampus ini misalnya, terus kontribusi apa yang akan kamu lakukan setelahnya, terus harus praktikal Kak penjelasannya. Jadi kita AAS tuh tidak ingin mendengar kontribusi yang masih ngawang-ngawang. Oh saya ingin menjadi dosen misalnya, tapi harus jelas. Misalnya dosen, kamu ingin menjadi dosen di mana, roles kamu akan seperti apa sih, kontribusi kamu ketika menjadi dosen, dan kenapa harus di institusi tersebut misalnya. Nah, AS tuh butuh penjelasan yang praktikal seperti itu sih Kak sebenarnya. Dan konkret gitu ya kira-kira ya? Iya, harus konkret. Oke, berkaitan dengan ini Kak, interviewer tadi kan ada dua, dari Australia dan dari Indonesia. Nah itu apakah sesuai dengan background jurusan kita atau seperti apa ya? Iya, menurut saya akan sesuai dengan background kita karena kan itu namanya joint selection team Kak. Nah, biasanya akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebagian besar tuh pasti akan sesuai dengan jurusan kita. Tapi mungkin ada di beberapa kasus yang tidak terlalu sesuai dengan jurusan kita dan menurut saya nggak perlu terlalu dihiraukan karena yang perlu dikhawatirkan adalah kualitas kita, bukan kualitas interviewernya, karena percaya aja they know what they are doing. Jadi mereka tuh orang-orang yang terpilih karena biasa ada proses seleksinya juga Kak untuk menjadi jadi kan ada yang dari Indonesia tadi yang saya sebutkan. Nah, orang-orang ini pun diseleksi juga dari AS-nya setiap tahun. Jadi tidak ditunjuk itu loh Kak. Biasanya akan tetap disesuaikan. Misalnya nih ada kandidat dari Bima misalnya, itu tidak mungkin yang interview itu orang dari ITB juga misalnya. Itu pasti bakalan di rolling gitu, akan di mix dengan teman-teman interviewer yang lain juga. Menarik tadi kalau mengutip kata Ika, kita nggak usah terlalu mikirin orang interviewernya, tapi kita pikirin kapasitas diri kita sendiri doang ya, gitu ya. Benar. Ini Kak,
kalau boleh tahu dari ya mungkin lagi ini masalah nggak cuma interview, jadi kita mau bahas juga ke belakang sedikit. Kalau dari beberapa tahapan yang Ika lewatin, kira-kira yang menurut Ika nih yang paling banyak teman-teman berguguran tuh di tahap apa sih biasanya? Administrasi Administrasinya? pastinya, karena itu sangat ketat sekali Kak, proses seleksinya. Tapi jangan sampai ditanyakan apa sih yang paling dicari, misalnya apakah IELTS-nya kah, kontribusinya kah, karena kalau saya pribadi sih saya nggak bisa memberikan jawaban itu, karena menurut saya semua aspek itu pasti akan saling mendukung satu sama lain. Misalnya skor IELTS kita tinggi, misalnya itu kan pasti memberikan menguatkan keyakinan pemberi beasiswa untuk memberikan slot kepada kita, karena mereka melihat oh kayaknya sih dia dari segi bahasa udah siap nih untuk belajar Australia karena IELTS-nya tinggi misalnya. Tapi dari aspek lain juga harus dipertimbangkan, misalnya kontribusinya akan seperti apa, kontribusi yang telah dilakukan udah seperti apa, dan relevansi dari jurusan yang diambil dan pengalaman sebelumnya itu juga harus dikonsider sih Kak, gitu. Oke. Bagi rekan-rekan sobat Bitok semua, jadi kita membuka kesempatan bertanya itu langsung dari sekarang mulai. Gitu. Jadi tidak ada lagi sesi Q&A khusus. Sekarang bagi rekan-rekan yang ingin bertanya boleh langsung chatting, langsung juga dipersilakan. Ya boleh, saya mau nanya Mas Nazim. Ya silakan. Oke, silakan. Maaf nggak hidupin video. Saya mau tanya kalau tadi Mbak Ika itu S2-nya apa tadi Mbak? Applied Linguistic ya. Ya, di UNSW. Oke. Kira-kira berapa lama persiapannya untuk mengapply beasiswa ini Mbak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau dari kasus saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu hampir dari pertama mendaftar sampai akhirnya dapat calling dari AS itu, pengumuman akhir ya, itu sekitar 1 tahun ya, hampir setahun. Karena kan pendaftaran AS itu dibuka sekitar bulan Februari. Saya ingat banget dulu tahun 2020 itu saya hari pertama AS buka, besoknya saya langsung membuat akun Oasis. Jadi sudah menyicil esainya, dokumen-dokumennya itu dari sehari setelah pendaftaran dibuka gitu. Tapi saya mengumpulkan atau submit OSIS itu sekitar ya seminggu sebelum penutupan sih, tetap jadi tetap maksimal saya edit terus, saya review terus gitu. Walaupun sudah di-extend selama 2 bulan kan sampai Juni, itu saya tetap mensubmit itu di bulan Juni sih. Jadi lebih lebih details aja. Nah, kemudian tunggu lagi proses administrasinya akan seperti apa, kemudian interview, dan akhirnya dapat pengumuman akhir itu tanggal 14 Januari. Jadi 14 Januari 2021 kemarin ini saya dapat pengumuman dari AS kalau saya menjadi salah satu penerima beasiswa. Nah, terkait intake-nya itu sebenarnya tahun ini Mas, karena COVID, border masih ditutup, akhirnya di-defer sampai ke Januari 2022. Akhirnya nanti kemungkinan berangkat bareng juga mungkin sama teman-teman yang tahun ini, atau kalau misal teman-teman tahun ini diundur, kemungkinan intake terdekatnya adalah bulan Juli. Oke, makasih. Oke, terima kasih pada Ricky Octovindri atas pertanyaannya. Kembali lagi nih terkait ini sebenarnya. Pada saat wawancara tentu saja rasa deg-degan itu pasti muncul gitu ya. Iya. Kira-kira Ika punya tips nggak untuk menghadapi hal-hal seperti itu gitu? Nah, kalau saya pribadi, saya tuh punya sebenarnya ini salah satu hal yang saya terapkan ke diri saya sendiri. Jadi sebisa mungkin deg-degannya, saya tuh kalau misalnya dibandingkan, saya lebih deg-degan ketika latihan interview, dibandingkan dengan ketika saya benar-benar interview. Jadi ketika saya benar-benar interview itu kayak udah nothing tulus, karena kalau berpikir kalau misalnya saya terlalu deg-degan, akhirnya apa yang saya pelajari sebelumnya nggak akan tersampaikan gitu. Jadi kalau dibandingkan pada saat saya pertama kali latihan interview dengan Straya, jadi di NTB ini kan ada educational platform namanya Straya di Lombok. Nah, itu mereka kebetulan memberikan coaching wawancara gratis. Ya udah saya daftar aja mumpung gratis kan daripada berbayar. Nah, saat pertama kali latihan itu kan karena ada beberapa teman-teman lain juga yang latihan.
Nah, saya itu deg-degan, sangat deg-degan gitu, karena kan masa ini pertama kali. Nah, ketika benar-benar interview itu sangat tenang sih kalau saya pribadi, karena no pressure. Interviewer AAS itu sangat ramah menurut saya. Jadi tidak ada sih namanya kayak pressure dari segi mental, kita harus gimana itu enggak. Jadi benar-benar based, santai. Mungkin teman-teman bisa nanya ke audio yang lain, mereka pasti menjawab, rata-rata sih pasti menjawab, nggak ada pressure sebegitu besarnya sih ketika interview, karena interviewernya itu asik gitu. Kalau mungkin tips sih, tipsnya ya maksimalkan persiapannya Kak, maksimalkan selama proses latihan, maksimalkan membuat draftnya misalnya. Jadi kita juga harus membaca isu-isu terkini terkait dengan hubungan Indonesia dan Australia menurut saya. Karena salah satu hal yang saya pelajari kemarin itu kan kita akan menjadi duta Indonesia ketika kita berada di Australia. Tetapi ketika kita pulang ke Indonesia, kita akan menjadi representasi Australia karena kita sudah pernah belajar di sana. Gitu. Sebenarnya akan ada nilai plus ketika kita interview nanti bisa menjelaskan dampak apa sih yang akan dirasakan Australia ketika memberikan beasiswa kepada kita. Kalau di kasus saya kemarin, karena saya memiliki platform yaitu MDS, saya menjelaskan bahwa saya ingin mengundang teman-teman di Australia nanti untuk memberikan coaching gratis kepada siswa-siswa saya di MDS, atau mungkin untuk memberikan seminar umum, kuliah umum kepada murid-murid saya di tempat kerja saya nanti, misalnya di SMK Taman Susabima mungkin. Nah, saya menjelaskan hal seperti itu. Tapi kedua, mungkin ini pesan bagi teman-teman yang sekarang sedang menunggu pengumuman dari AAS, teman-teman baca isu terkait dari IACPA atau Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, yaitu kerjasama ekonomi antara Australia dan Indonesia saat ini. Mungkin teman-teman bisa mengambil korelasi di hal tersebut. Karena salah satu teman saya juga mencoba untuk mengkorelate idea ini ketika interview, karena dia itu mengangkat kasus terkait dengan MotoGP di NTB, karena dia mengambil jurusan Translation and Interpreting. Jadi dia mengangkat kasus tersebut dan dihubungkan dengan IACPA saat ini, karena nanti turis akan banyak yang masuk, kemudian kita juga butuh interpreter, bukan hanya di konteks-konteks pariwisata, tapi juga untuk translate dokumen-dokumen hukum misalnya, hal-hal seperti itu. Jadi kita harus tetap updated terkait dengan isu-isu terbaru antara kedua negara tersebut. Iya, itu memang harus tanggap terhadap isu-isu yang terjadi dan peka gitu terhadap apa yang terjadi gitu lah ya, salah satu. Iya. Betul. Nah, itulah yang dicari sama AS sebenarnya, Kak. Kalau Ika nih apa nih, kalau boleh tahu nih? Kalau saya pribadi kemarin kan pengennya ngambil TESOL. Jadi sebenarnya saya kan menjelaskan bahwa saya memiliki ketertarikan di bidang kurikulum dan sebelumnya sudah memiliki pengalaman di bidang tersebut, di mana pas di Yogyakarta kan saya menjadi salah satu koordinator di program yang dijalankan oleh kampus saya, yaitu English Mentoring Program atau EMP. Jadi tugas saya selain menjadi koordinator yang berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga pihak dosen, saya juga harus menghandle kurikulum. Jadi menyusun kurikulum, silabus yang akan didistribusikan ke 3 sekolah di Jogja, yaitu SDN Sapen, Miliran, kemudian satu lagi saya lupa. Terus juga di organisasi juga pernah berkontribusi di hal tersebut. Nah, salah satu dampak yang saya sebutkan nanti adalah saya ingin mengembangkan kurikulum, terutama local based textbook, yaitu kurikulum yang berbasis lokal, karena nanti kita bisa menjelaskan tentang tourism kita, potensi pariwisata misalnya, atau bahasa-bahasa daerah misalnya, itu nanti bisa dikombinasikan ke dalam kurikulum tersebut. Jadi kalau saya pribadi sih kemarin idenya lebih besar ke situ, masalah textbook. Oke. Ya, bagi Sobat Litok, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan sambil ini juga. Yang tadi yang coaching klinik gratis itu, nah itu apakah akan selalu dibuka setiap tahun dan kira-kira gimana cara daftarnya ke sana gitu? Oh iya, kita memang keinginannya untuk membuka setiap tahun, insya Allah secepatnya, karena saat ini tuh sebenarnya tadi kan sebelum join kakak-kakak Kak Septian sama Kak Nazim, saya juga menjadi salah satu dewan juri di salah satu kompetisi di NTB saat ini, dan teman-teman MDS juga turun satu tim gitu. Mungkin setelah ini baru kita bisa fokus ke open recruitment, kemudian bisa sambung debate seperti yang pernah saya jelaskan di seminar kita sebelumnya, Kak Nazim. Gitu. Untuk daftarnya nanti stay tune aja di @MDS_debating. Siap.
MDS_TBT. Iya, MDS_TBT. Akun saya sebelumnya itu ya. Iya. Kalau ini Kak, yang AS tuh biasanya tiap tahun tuh mereka buka berapa sih? Maksudnya kuota, apakah ada kuota tertentu atau maksudnya dan apakah kuota yang ada juga tuh disesuaikan dengan tiap provinsi atau seperti apa sih yang Ika tahu? Kalau kuota itu bervariasi sih setiap tahunnya. Jadi dulu pernah juga yang 1 tahun menerima 500 orang, itu juga pernah. Tapi kalau nggak salah sih rata-ratanya sekitar 200 sampai 250. Tapi di kasus saya sebelumnya itu memang salah satu kasus terekstrim gitu. Jadi hanya 50 dalam setahun, sedangkan peminatnya banyak sekali. Terkait dengan kuota per provinsi itu nggak ada, Kak. Jadi meskipun mereka punya targeted groups, yaitu kuotanya sekitar 60%, kemarin saya pernah menanyakan apakah harus terpenuhi nih 60%-nya. Jawabannya adalah tergantung kualitasnya juga. Jadi walaupun jadi mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang dari daerah tertinggal ketika kualitasnya memang tidak memenuhi standar misalnya, atau belum memenuhi standar, atau kalaupun masih di bawah standar, masih adalah kesempatan bagi AS untuk membantu mereka meningkatkan potensi mereka gitu. Jadi balik lagi ke kualitasnya. Jadi bukan berarti hanya karena ada standar di NTB ini harus terima 3 orang per tahun, maka mereka tidak menerima teman-teman dari Jakarta yang ternyata kualitasnya lebih bagus, itu juga enggak sih, Kak. Tergantung dari kualitas kita lagi. Kadang-kadang yang dari NTB tuh nggak selalu diterima kok setiap tahun mungkin, atau dari Bima deh. Dari Bima sendiri kan ini sudah 4-5 tahun mungkin tidak diterima di AF dan baru diterima lagi. Jadi balik lagi ke kualitas kita masing-masing. Jadi tidak selamanya misalnya diterima 10, dipukul rata, hatamnya 10 gitu ya. Enggak sih, setahu saya sih tidak. Karena teman-teman saya yang difabel juga saat ini, jadi mungkin bagi teman-teman yang sekarang nonton, saya kan di kelompok pre-departure saya itu ada 14 orang, dan 2 diantaranya teman-teman difabel. Salah satunya Mas Dimas, beliau tunanetra, tapi beliau PNS di Kemendikbud. Nah, skor IELTS-nya tuh kalau nggak salah 7. Nah, satu lagi teman saya namanya Aisyah, dan dia menggunakan kursi roda, IELTS-nya juga 7 gitu. Jadi bukan karena memberikan kuota kepada teman-teman difabel, bukan berarti kualitasnya itu tidak bagus, enggak. Jadi tetap memenuhi standar juga kualitasnya. Ya, kalau tidak salah kemarin sempat dapat kabar dari Pak Made Andi ya. Beliau juga salah satu penerima AS gitu ya. Nah, katanya yang paling diprioritaskan untuk tahun ini itu yang berkaitan erat dengan COVID-19 dan sebagainya. Artinya berarti bidang-bidang kesehatan berarti ya? Iya, kalau nggak salah ada 3 priority field of study. Salah satu ekonomi recovery atau pemulihan ekonomi, karena saat ini kan kita sedang mengalami kerugian ekonomi yang cukup banyak karena COVID-19. Kemudian juga di bidang kesehatan, satu lagi terkait dengan pokoknya kesempatan bagi teman-teman difabel, mungkin jurusan-jurusan terkait dengan SLB, terus ya jurusan-jurusan seperti itu. Kalau nggak salah ada 3 priority fields tersebut. Pertama adalah economic recovery, kemudian healthy society, dan yang terakhir terkait dengan SLB dan lain sebagainya. Kak, mau nanya lagi Kak. Tadi kan Ika bilang AS ini kan nggak hanya buka buat yang reguler aja tadi ya? Iya. Jadi ada beberapa kayak tadi yang difabel, ada juga yang dari yang bekerja di pemerintahan, terus ada juga beberapa yang lainnya. Nah, kira-kira yang lainnya tuh apalagi sih Kak yang Ika tahu mungkin? Termasuk Ika kan yang dari daerah tertinggal juga kan ya tadi katanya kan ya? Untuk kategori. Sisanya sih umum, Kak. Jadi iya. Sisanya umum, jadi dari mana aja. Tapi kalau yang saya lihat ya, yang saya amati dari 14 teman saya khususnya yang kita satu grup ini, itu sangat-sangat bervariasi latar belakangnya. Jadi yang dari bahasa Inggris kalau nggak salah itu hanya 3, walaupun 3 itu pasti ada eksklusivitasnya terkait dengan topiknya nanti dia berharap ingin tersebut. Kalau saya pribadi kan ada yang concern-nya terkait dengan
Ya pokoknya meneliti laut-lautan gitu lah. Saya kurang tahu apa sebutannya. Kemudian dari kesehatan juga ada, jadi dia bioteknik seni juga ada, arts, jadi dia ingin meneliti museum-museum. Tadi suaranya keputus-putus Kak, tadi apa saya doang tadi ya? Nazim tadi agak putus-putus nggak suara Ika? Aman sih sebenarnya. Aman ya? Oh iya, berarti agak di saya berarti sinyalnya kurang baik tadi. Oke. Sebenarnya ada sedikit slide Kak terkait dengan tadi priority field of study-nya, kalau nggak salah ada di sini. Boleh Kak. Oke. Nah, ini adalah priority field of study-nya. Yang pertama terkait dengan economic recovery, yang kedua stability, yang terakhir adalah health security. Tapi bukan berarti mungkin teman-teman yang dari jurusan-jurusan selain ini bukan berarti kesempatannya tidak ada. Kita nggak tahu ya. Maksudnya walaupun ini adalah priority, bukan berarti yang lain tidak diprioritaskan. Tapi mungkin ini dari keseluruhan akan menjadi prioritas utama teman-teman dari atau staff-staff dari AS sendiri, yaitu terkait dengan pemulihan ekonomi, kemudian health security, dan yang terakhir terkait dengan stabilitas. Gitu sih teman-teman. Terus selanjutnya mungkin ini beberapa manfaatnya mungkin kalau teman-teman masih belum tahu. Boleh nggak nih saya jelasin ini ya sedikit ya Kak Nazim dan Kak Septian? Silakan. Ya, yang pertama adalah pre-departure training yang saya jelaskan tadi. Jadi kita akan mendapatkan tunjangan juga selama PDT ini. Nah, tunjangannya sekitar 3,5 juta per bulan selama PDT, dan kalau misalnya di-defer, seperti kasus saya kan di-defer ke Januari. Nah, itu kita bisa mengajukan perpanjangan stipend. Jadi kita bisa mendapatkan stipend sampai bulan Desember. Itu nanti ada syaratnya akan dijelaskan oleh pihak AI. Kemudian visa, cek kesehatan, ronsen, biaya tiket PT, kemudian sesi konsultasi, pendampingan, dan lain sebagainya. Ini manfaat sebelum berangkat ke Australia. Kemudian manfaat setelah kita ada di Australia apa saja sih? Yang pertama pasti tiket PP juga, tiket PP dari Indonesia ke Australia. Kalau misalnya butuh 2 flights, misalnya mau ke Adelaide nih misalnya. Kalau misalnya ke Adelaide kan harus transit dulu mungkin di Sydney, terus dari Sydney baru ke Adelaide. Nah itu akan di-cover semua. Bahkan domestic travel juga bakalan di-cover. Misal saya dari Bima ke Jakarta, itu juga akan di-cover. Kemudian program pengantar akademik di Australia. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan itu akan ada 2 minggu program kenalan khusus awardee AS aja gitu. Jadi ada eksklusif sekali. Kita akan dikenalkan lagi nanti. Kemudian saya juga mendapatkan informasi terkait dengan karantina. Kalaupun kita harus menjalani karantina itu juga di-cover oleh AS. Jadi kita tidak perlu memikirkan kayak biaya untuk karantina nanti gimana karena semuanya sudah di-cover. Tunjangan kedatangan, ini namanya establishment fee Kak. Jadi pertama kali kita datang ke Australia itu tunjangan kedatangannya 2 kali lipat dari uang saku bulanan kita. Nah, uang saku bulanan kan sekitar 2.500 Australian dollar. Berarti sekitar 26 juta. Berarti di bulan pertama kita sampai di sana itu kita akan mendapatkan sekitar 50-an juta dari AS itu mungkin buat menyewa akomodasi, untuk ya banyak kalah beli-beli perabotan mungkin karena pertama kali datang pasti kebutuhannya banyak gitu. Biaya hidup juga sekitarnya 26 juta, kemudian tunjangan kesehatan, bantuan penelitian lapangan, kemudian ada juga bantuan dari universitas selama masa studi. Nah, bagusnya lagi kalau AS ini dibandingkan beasiswa lain, kita tuh ada LO khusus. Misalnya nanti Ika akan belajar di UNSW nih. Nah, di UNSW ini ada satu staf atau dosen yang ditunjuk oleh AS yang akan menjadi LO kita. Jadi ketika kita punya problem nih, oh ternyata saya fail di mata kuliah ini, saya stres nih dengan mata kuliah ini, silakan sampaikan langsung ke LO-nya, mereka akan membantu gitu. Jadi kita tidak ada istilahnya merasa sendiri karena sangat well prepared. Dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau
beasiswa AAS ini sudah bekerjasama dengan Indonesia selama kurang lebih 60 tahun. Lebih lama, jauh lebih lama dari LPDP misalnya. Karena ini memang dari negara berkembang, udah lama sekali mereka bekerjasama dengan Indonesia. Sayang sekali kalau teman-teman ternyata nggak tahu bahwa ada beasiswa AAS dan kita menjadi prioritasnya mereka gitu. Nah, ada juga tunjangan reuni keluarga minimal masa studi 2 tahun, kalau Ika kan 2 tahun nih untuk S2-nya nanti bisa pulang, kalau misalnya ternyata kangen dengan keluarga itu bisa pulang. Tapi sih kayaknya saya nggak bakalan pulang, nanti mau ya mungkin summer break-nya nyari-nyari pekerjaan gitu kan, motong-motong cherry, metik-metik cherry misalnya atau apa gitu. Itu sih Kak. Ini manfaat setelah pulang ke Indonesia, ya pastinya kita akan menjadi alumni eksklusifnya AS ya, jadi akan ada informasi atau kegiatan-kegiatan nanti kita bisa ambil alih gitu. Kita bisa berkontribusi di sana juga. Itu sih Kak terkait dengan manfaatnya. Iya. Kalau tidak salah kalau beasiswa AS itu diwajibkan pulang atau seperti apa ya? Tidak diwajibkan stay. Iya, betul. Setelah menempuh studi gitu ya. Iya, kalau dari AS sendiri kebijakannya adalah kita wajib untuk pulang selama kurang lebih kita harus pulang sih Kak. Maksudnya kita harus berada di Australia. Misalnya Ika kan masa studinya 2 tahun, berarti minimal kita harus berada di luar Australia sekitar 4 tahun. Begitupun untuk mendaftar AS lagi. Jadi kalau saya misalnya ternyata bukan saya sih, mungkin orang lain mau daftar beasiswa S3 setelah S2, boleh, tapi make sure setelah 4 tahun berada di luar Australia. Sebenarnya kalau dari AS sendiri, itu mereka memberikan kebebasan buat kita untuk berkarir di mana saja. Jadi tidak harus di Indonesia, sebenarnya terserah mau di mana saja. Yang penting tidak berada di Australia gitu. Tapi kan rata-rata yang dicari itu kan yang ingin berkontribusi di daerahnya masing-masing. Nah, ya kalau bisa sih pulang gitu. Iya. Nah, berkaitan dengan ini juga sih, pada saat masuk bertemu dengan interviewer, biasanya kan ada tips-tips gitu, kayak menatap mata interviewer atau seperti apa. Ika sendiri punya tips-tips gitu? Kalau tips saya sih mungkin karena saya juga ngajar IELTS ya Kak sekarang, mungkin tipsnya tuh hampir sama ketika kita menghadapi interviewer ketika tes speaking IELTS. Jadi jangan kelihatan nervous banget. Apalagi saya nggak tahu ya konteksnya kalau misalnya interviewnya langsung, karena di beberapa kasus itu kan harusnya interviewnya langsung nih. Kalau saya kemarin kan karena COVID online. Nah, jangan sampai kelihatan kayak gemeteran banget gitu, sampai ternyata suaranya ikutan gemeter, itu jangan sampai, itu harus dihindari. Terus be confident. Terus juga kita jangan terlalu sering melihat atap-atap misalnya kan. Jadi kita harus tetap make eye contact with the interviewer juga gitu Pak. Jadi jangan sampai kita saking nervousnya tuh nggak berani menatap matanya, padahal nggak juga, kita nggak bakalan dihipnotis kok, santai aja gitu. Santai aja, justru sebenarnya sama seperti diskusi biasa sih Kak. Kalau interview IELTS tuh sangat-sangat santai ya kalau menurut saya pribadi. Bahkan di akhir interview kemarin justru bercanda nih dengan salah satu interviewernya, Bapak yang profesor yang dari ITB ini kalau nggak salah. Saya kan bertanya, oh iya salah satu tips lagi. Jadi nanti di akhir interview AS itu kita kan diberikan kesempatan untuk bertanya. Oh ya kira-kira ada pertanyaan nggak nih gitu dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau bisa usahakanlah untuk bertanya. Kenapa sih harus bertanya? Karena itu akan menunjukkan ketertarikan kita terhadap AS gitu. Jadi siapkanlah pertanyaan minimal 1 gitu. Jangan sampai kita bertanya banyak, kayak misal 3 gitu. Nanti nggak selesai juga interviewnya. Kan ada minimal maximum durations gitu Kak. Jadi tanya aja 1. Kalau saya kemarin saya nanya, nanti kira-kira setelah saya lulus, apakah akan ada research support, apakah akan ada bantuan untuk melakukan research dari AS-nya? Ternyata ada. Nah, itu dijawab oleh bapaknya ada. Tapi kamu harus mendapatkan rekomendasi nih. Misalnya, ini kalau nggak salah, ya kita harus mendapatkan rekomendasi. Misalnya dari orang-orang yang mungkin kamu kenal, yang salah satu awardee juga, atau mungkin orang yang ya mungkin ada relasinya dengan AS mungkin. Pokoknya harus ada rekomendasi. Terus saya bilang ke bapaknya, oh ya udah Pak, nanti kalau misal saya lolos, saya boleh nggak minta rekomendasi dari Bapak gitu. Terus bapaknya ketawa, iya, ya nanti gampang lah gitu. Bapaknya bilang kayak gitu. Jadi santai aja sebenarnya. Justru kalau kita nervous tuh akhirnya tidak tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada interviewer. Jadi
stay calm, tapi jangan sampai kita so akrab juga nih. Maksudnya so akrab kayak terlalu santai banget itu juga enggak. Jadi tetap be diplomatis, kita harus mencoba untuk sediplomatis mungkin. Karena sebenarnya general tips-nya ketika interview adalah jangan nunjukkan kalau kita tuh butuh banget ke siswanya, tapi tunjukkanlah kenapa sih pemberi beasiswa tuh butuh kita, kenapa sih kita tuh sangat dibutuhkan, kontribusi kita tuh sangat dibutuhkan. Itu sih kalau menurut saya. Jadi keep that in mind, jangan sampai kita ngerasa kayak aduh Pak, saya butuh banget beasiswa ini gitu, saya orang tuanya gini-gini, misalnya AS tuh nggak butuh sih hal-hal seperti itu, karena yang pertama dikonsider adalah kualitas kita. Oke. Mungkin ada teman-teman lain mungkin yang mau bertanya juga. Kami persilakan. Nah. Monggo sobat kita, misalnya ada yang bertanya silakan. Ya, terkait apa saja sih? Mungkin nggak harus dari interviewnya ya, Kak. Interviewnya ya, bisa yang lain juga. Iya, sambil menunggu mungkin ya. Ya, bisa ditulis di chat juga. Oh, ini Kak ada Kak bertanya. Oh, ada ya? Ada nih. Kak Ika, konsiderasi memilih jurusannya gimana ya? Katanya gitu. Ya, menurut saya konsiderasinya adalah relevansi terhadap 3 poin. Pertama adalah relevansi dengan pengalaman kita, yang kedua relevansi dengan jurusan kita sebelumnya, yang ketiga relevansi dengan kontribusi apa yang akan kita lakukan setelahnya gitu. Jadi semua harus relevan. Misalnya nih ketika Citra mau ngambil jurusan TESOL, ya sebisa mungkin sih ada pengalaman di bidang tersebut, entah itu mengajar, entah itu membuat kurikulum, atau research-nya mungkin di bidang tersebut, atau hal-hal lain. Jadi kalau bisa tuh ada relevansinya dengan pengalaman sebelumnya. Terus kalau dari segi jurusan sebelumnya sih, ya sebagian besar rata-rata orang kan pasti mengambil jurusan yang sesuai dengan jurusan dia sebelumnya. Jadi ada korelasi. Kemudian yang terakhir relevansi dengan kontribusi selanjutnya akan seperti apa, itu yang perlu dikonsider. Nah, oh ya mungkin maksud dari pertanyaannya beda kali ya, konsiderasi memilih jurusannya gimana. Oh, mungkin kalau misalnya pertanyaan terkait dengan konsiderasi kualitasnya atau rankingnya sih, apa ya? Ini maksud dari pertanyaannya gimana nih, Mbak Citra? Bisa dijelaskan lagi? Iya, mungkin bisa dijelaskan apakah langsung. Apakah tadi sudah menjawab atau konsiderasi seperti apa? Silahkan Citra. Oh, antar univnya. Oke. Nah, ya, sangat menarik ya pertanyaannya. Betul. Karena sebenarnya di Australia itu beberapa univ punya specialty-nya sendiri-sendiri. Misalnya nih, Citra mau ngambil Master of Education. Kalau misalnya fokusnya di di ELT itu kalau bisa sih jangan sebenarnya di Adelaide juga bisa, tapi itu tidak spesifik. Itu tuh terlalu general misalnya. Nah, yang harus dipahami dulu yang pertama adalah apa sih yang ingin kita lakukan setelahnya gitu. Misalnya kalau misalnya mengambil TESOL dan konsiderasinya di digital learning, misalnya ya carilah carilah units atau subjects yang nanti akan kita pelajari yang ada kaitannya dengan digital learning tersebut. Jadi masalah ranking itu nanti urusan belakang. Bahkan dari academic advisor kita kemarin itu, ranking tuh sebenarnya cuman kayak udahlah ranking, misal di Australia kan ada namanya Group of 8. Nah sebenarnya ini adalah koalisi 8 universitas yang nggak selalu terbaik dari segala aspek, tapi mungkin dari segi research-nya, productivity, employment outcome dan sebagainya. Tapi dari segi beberapa jurusan itu ada juga kok jurusan di kampus yang tidak terlalu bagus tapi ternyata kualitasnya bagus, kayak misalnya di Griffith misalnya itu juga bagus, atau mungkin di Macquarie misalnya. Nah, yang perlu dicari ketika mencari jurusan itu adalah course-nya. Jadi harus dilihat course-nya dan course output-nya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ternyata kita ingin di kurikulum, carilah course yang banyak membahas terkait hal tersebut. Kalau misalnya digital learning, carilah juga yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai karena dengar Monash bagus nih, Melbourne bagus, tapi akhirnya kita nggak paham course ditawarkan apa saja. Padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya ingin mencari yang terkait dengan digital learning, misalnya ternyata yang bagus tuh di Griffith. Kemarin saya pernah konsultasi itu kalau nggak salah antara Deakin University itu sangat-sangat bagus terkait dengan digital learning-nya. Atau mungkin ada juga kampus yang Queensland misalnya itu juga bagus. Nah itu make sure kita harus mencari course-nya dulu dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Masalah ranking itu jangan terlalu dikonsider sebegitu besarnya sih. Nah sisanya
tergantung kebutuhan kita kan bisa dari segi dari hal-hal yang metafor seperti itu, bisa juga subjektif gitu. Misalnya kalau belajar di Monash mungkin oke, aku tuh butuh yang vibe-nya tuh lebih anak muda misalnya. Kalau di compare antara Monash dengan UNSW mungkin orang bakalan milih UNSW. Nah, itu juga subjektif, tergantung kebutuhan kita gitu. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan jawaban darinya. Mungkin ada respon lagi dari Citra. Suci. Oke. Oke, makasih Kak kata Ika. Ya, Kisol Kata Citra, sorry. Iya, Macquarie dan Melbourne. Iya, balik lagi sih Kak, sebenarnya yang dilihat itu course dan course output-nya. Biasanya dijelaskan kok dari segi course dan course output-nya. Terus mungkin di-consider juga units-nya, duration-nya juga di-consider. Misalnya kalau Citra ternyata pengen mengeksplor Australia semaksimal mungkin ya 2 tahun lah harusnya. Jadi jangan cari jurusan yang 1 tahun mungkin. Nah, itu subjektif sih balik lagi. Tapi menurut saya konsiderasi utamanya adalah tergantung kebutuhan kita apa yang ingin kita lakukan setelahnya. Kalau misalnya fokus terkait dengan textbook, carilah yang course-nya banyak membahas textbook. Kalau misalnya konsiderasinya terkait dengan masalah digital learning, ya carilah yang course-nya banyak membahas tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira pertanyaan pertama yang sering diajukan oleh interviewer dan pertanyaan yang sering diajukan nih. Pertanyaan pertama dan yang sering diajukan. Kira-kira apa menurut itu? Selain apa? Ya, gitu kan. How are you pasti. Iya. Selain how are you ya. Iya, pertama pasti kayak nyuruhnya perkenalkan diri dulu kan. Habis itu yang paling utama dan yang paling sering ditanyakan adalah can you please explain why do you choose this university and also this subject gitu. Kenapa sih kamu mengambil jurusan dan kampus ini, bisa nggak dielaborasi? Sebenarnya itu semua sudah ditulis di esai, tapi mereka hanya ingin mengkonfirmasi apakah yang ditulis itu benar-benar kita sendiri atau tidak, dan berusahalah untuk lebih praktikal ketika menjelaskan di interview. Karena kan ketika menulis nih di kertas di esainya personal statement itu kan ada maksimum panjangnya, hurufnya tuh maksimal berapa huruf misalnya. Nah, itu kan sehingga ide kita tidak semuanya tertuang gitu. Makanya untuk mengkonfirmasi atau untuk mengelaborasi hal tersebut dijelaskanlah di interview. Dan pertanyaan yang paling common dan yang paling utama adalah terkait kenapa sih memilih kampus ini dan jurusan ini. Berarti itu ya kira-kira yang paling sering gitu kira-kira saya. Apa Kak? Iya, saya boleh nambahin lagi sedikit. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang unexpected ketika saya interview kemarin, yaitu pertanyaannya, mereka kan melihat CV kita. Oh, Ika nih banyak banget pengalaman debatnya ya. Terus pertanyaannya adalah, hal apa sih yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut? Misalnya nih, kamu pernah ke Thailand juga, hal apa yang kamu pelajari gitu. Nah, saya waktu itu menjawabnya dengan bilang bahwa yang saya pelajari adalah selain untuk belajar budaya mereka, saya juga belajar untuk saling menghargai satu sama lain gitu. Karena ternyata dunia ini tuh kayak luas, kita bertemu orang-orang yang hebat, gimana caranya kita untuk toleransi misalnya. Terus juga untuk memanage waktu, karena pasti butuh preparation. Nah, hal-hal seperti ini tuh sebenarnya mereka ingin melihat kualitas kita as an individual. Karena itu kan mencerminkan diri kita sebenarnya, kan, ternyata anak ini toleransi loh, kemudian anak ini ternyata independen misalnya. Terus salah satu pertanyaan lagi yang unexpected ya, dari esainya, Ika, aku boleh tahu nggak role model kamu siapa? Itu di akhir banget, setelah mereka merasa puas dengan jawaban kita, setelah mereka merasa semua esainya itu sudah terkonfirmasi dan ternyata durasinya masih ada, mereka itu baru jump ke personal question. Itu Kak. Jadi mereka akan mengkonfirmasi dulu semua hal yang matter dulu yang ditulis di esai, baru ada pertanyaan terkait dengan personal. Dan ini tidak selalu ada. Tapi kalau di saya pribadi kemarin ada 2 pertanyaan tersebut. Terakhir adalah role model kamu siapa? Nah, saya sih waktu itu menjawabnya dengan cara yang sangat diplomatis, yaitu saya bilang oke, sebenarnya tuh kalau untuk menyebutin satu susah, karena saya tuh sangat menghargai setiap orang yang saya temui gitu, karena kita bisa belajar hal-hal yang berbeda nih di setiap orang. Tapi sih kalau misalnya harus memilih, saya pikir role model saya itu orang tua saya, karena
saya bilang nih orang tua saya tuh dua-duanya guru di sini dan saya secara natural melihat mereka mempersiapkan FPP, secara natural melihat mereka mengajar dan tanpa sadar hal tersebut tuh membentuk saya. Makanya saya ingin menjadi dosen gitu. Saya jelaskan seperti itu. Jadi like be diplomatis gitu loh. Kalau misalnya di interview, kalau misalnya mau nyebutin mau di Ayunda itu juga nggak apa-apa. Tapi jelaskan dengan hal yang diplomatis karena dia tuh sangat misalnya gigih menggapai mimpinya mungkin karena semua yang kita jawab itu kan mencerminkan diri kita Kak. Jadi itu makanya saya bilang harus ya diplomatis jeli lah kira-kira apa sih yang dicari oleh pihak pemberi beasiswa. Oh ya, siap. Oke deh. Jadi pertanyaan lagi nih dari Rifki, dikatanya AS itu informasinya yang Rifki dengar itu katanya ditujukan untuk profesional yang sudah bekerja. Nah, Mbak Ika sebelumnya apakah sudah bekerja dulu atau bagaimana? Dan bagaimana jika bekerja di sektor swasta? Gimana peluangnya gitu? Jangan khawatir Mas. Memang sih kayak apa ya? Itu tuh isu-isu yang sangat umum ya, yang beredar gitu bahwa memang ada prioritasnya teman-teman yang sudah menjadi PNS misalnya itu memang menjadi prioritas. Tapi kesempatan bagi kita yang di swasta itu tuh tetap ada. Saya pribadi juga saya bekerja di bahkan bukan swasta bukan apa ya sektor swasta yang besar. Saya sebelumnya itu bekerja sebagai tutor IELTS di EU Institute di mana ini tuh sebenarnya bukan platform yang besar seperti Ruang Guru misalnya, nggak sebesar itu. Tapi yang dicari adalah relevansinya. Jadi sebenarnya fresh grad yang lulus itu juga banyak. Saya termasuk fresh grad sebenarnya. Terus teman saya Aisyah juga dia fresh grad. Tapi kan selama kuliah pasti ada pengalaman-pengalaman organisasi misalnya atau hal-hal yang berkorelasi dengan jurusan kita ambil yang pernah kita lakukan. Nah, itulah yang dijual ke pemberi beasiswa gitu. Tunjukkanlah hal-hal yang pernah kita lakukan sebelumnya. Bahkan hal kecil seperti skripsi deh. Kalau misalnya itu berkorelasi dengan jurusan diambil, disebutin aja di personal statement-nya. Karena ini menunjukkan bahwa oh kita perlu berkecimpung di research yang demikian dan akhirnya kita memiliki pemahaman yang komprehensif di bidang tersebut misalnya. Itu disebutkan aja. Sebenarnya nggak wajib memiliki pekerjaan Mas. Bahkan saya pribadi kemarin masih fresh grad dan ketika saya mendaftar itu baru keterima bekerja juga karena sertifikat IELTS saya baru dapat bulan Maret dan saya mulai bekerja itu sekitar bulan Juni. Nah itu masih baru penutupan IELTS, tapi kan penutupan pendaftaran beasiswa, tetapi kan dari penutupan pendaftaran sampai interview itu kan beberapa bulan. Nah itu bisa menjadi modal juga untuk kita menjawab pertanyaannya. Berarti fresh graduate tanpa pengalaman pekerjaan pun masih boleh-boleh aja gitu, Ika ya? Bisa aja, tergantung pengalaman yang lainnya apa yang berhubungan. Iya, mungkin bisa disebutkan pengalaman lain-lainnya mungkin ya. gitu ya. Oke deh. Gimana teman-teman, berhubung waktu juga udah habis, 1 jam saja kita durasikan. Berarti untuk hari ini kita sudahin dulu. Begitu ya Mbak Ika ya. Makasih banyak gitu waktunya. Makasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Nazim mungkin ada kata-kata penutup Nazim? Iya. Kata terakhir. Iya. Ya, ucapan terima kasih banyak ya kepada Ika karena telah menyempatkan hadir pada undangan kami sebagai pembicara. Dan rekan-rekan semua, semoga apa yang telah kita peroleh tadi, apa yang kita dengarkan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan kita niatkanlah, bisa jadi kita ingin gitu ya, mendiri di AS dan sebagainya. Ya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak. Siap. Ya. Sekali lagi makasih semuanya. Sekali lagi Ika juga. Boleh foto dulu nggak Kak terakhir? Oh ya, boleh Kak. Oke. Aduh gimana nih? Ntar saya ini aja dulu deh. Saya buat. Saya yang screen aja kalau gitu. Baik. Teman-teman kalau mau on cam mungkin. Silakan kalau on cam. Oke. Kalaupun belum langsung aja kali ya kita ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Kak semuanya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.